sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Sebelumnya ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran biologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Boleh di on kameranya? Mau saya absen. Baik, saya absen ya. Agustina Nugrahani. Hadir, Kak. Aiska Rizky Prameswari. Hadir, Kak. Akil Rasika. Hadir, Kak. Arta Mevia. Hadir, Kak. Della Amanda. Hadir, Kak. Nah, Triani Arya Pradita. Hadir, Kak. Winda Marcella Nadabdab. Hadir, Kak. Yahya Fadilah. Yusti Damayanti. Beda ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, itu sistem pencernaan. Hari ini kita akan membahas sistem pencernaan pada hewan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui sistem pencernaan pada hewan-hewan vertebrata dan hewan-hewan invertebrata. Sebelumnya, hewan vertebrata itu seperti apa sih? Ada yang bisa jawab? Bertulang belakang. Ya, betul. Nah, jadi hewan vertebrata itu hewan-hewan yang bertulang belakang, sedangkan invertebrata itu hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, vertebrata ini ada 5 kingdom, ada mamalia, ada aves, ada fishes, ada reptil, ada amphibian. Lalu invertebrata itu ada anthropoda, yang contohnya itu ada insekta atau serangga, lalu ada annelida, lalu yang terakhir ada moluska. Yang pertama ini pada hewan mamalia. Nah, hewan mamalia itu atau jenis pemamah biak atau dinamakan ruminansia. Sebelumnya ada yang pernah dengar istilah ruminansia nggak? Ada yang pernah dengar? Nah, jadi ruminansia ini merupakan hewan yang mencerna makanannya sebanyak 2 kali. Jadi makanan itu masuk ke mulut, lalu dikeluarkan lagi melalui mulut dan dimakan lagi oleh hewan tersebut. Nah, biasanya hewan ruminansia ini terdapat pada hewan mamalia yang herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan seperti kuda, kambing, dan sapi.
Sampai terus naik. Jadi kalau ini perlu di proses menurut dan kemudian sudah dari lalu kemudian ada khusus kemudian sebetulnya lalu ada proses itu dengan lalu pernah lalu oleh dia yang namanya ada untuk ada masuk untuk melakukan seperti proyek yang proses ini ada proses mas. Nah, selanjutnya ada hewan ini sebetulnya dengan hewan yang lalu ada dalam khusus kalau ada dari komponen dari proyek seperti pokok ada rohnya ada kebetulannya ada khususnya ada betul nah ini ada hewan sih beda dengan yang punya itu ada dua nah sebelum ini dari komponen itu untuk menyimak ada nanti dia rohnya kemudian komponen ini dia itu proses dia itu lalu dari yang lalu rohnya kan ini kurang jadi ini sahabat dia harus nah sahabat ada guna ini di blok kan ada sahabat nah yang tadi itu menyanyi lagu proyek itu sampai langsung proyek ini jadi kalau itu ini kan boleh ini kan itu setelah jika kali punya nah selanjutnya terus usaha dengan saat seperti kuliah nah ini juga kamu ini memang ada ada juga program dari sunyi ini ada yang ada kan udah itu kan terus ini kan lepas kan udah jadi ini kan ya betul kan setelah itu lalu khusus dalam ini dan menentukan ini dimana itu untuk yang atas edisi dari lagi selanjutnya ada yang ini yang itu prosum itu kan yang tidak ada sebutnya yang ini itu program ini untuk nanti mereka dipakai oleh sistem luas kalau album harus ada dari saya lihat ada dari dari ini ada emang usah bisa ada bunyi ada bunyi yang itu rektor dan sekarang itu mengenai itu dan sekarang itu mengenai lalu lalu ini kan jadi dari lalu bagus lalu lebih bagus dengan ini jadi lalu lebih kalau kita punya ini kan itu proses di nah ini yang pertama jadi ini sebut potongan dari potongan terus ini kan kita ada kita dengan tweet yang konteks di proses ini nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa sudah mengerti? Kalau sudah tidak ditanyakan, saya akan menampilkan sebuah video, nanti tolong diperhatikan ya, nanti dianalisis, dijelaskan kembali. Jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka. Nah, silakan ada yang bisa jelasin, bisa jelasin dari video tadi, silakan. Jadi video tadi berisi tentang hewan ruminansia, yang mana hewan ruminansia yaitu sejenis hewan herbivora yang mengunyah makanan dengan 2 fase. Nah, itu segitu saja sih Kak. Ya, bagus sekali. Boleh diberi tepuk tangan untuk Pandu Tegar. Bagus sekali jawabannya. Ya baik, untuk lebih memperdalam materi sistem pencernaan hewan ini, saya akan memberikan soal, yang dimana soal itu nanti akan dikumpulkan ya. Saya beri waktu 1 jam untuk mengerjakannya. Nanti akan dibahas beberapa soal saja. Nanti saya akan kirimkan ke ketua kelas pada Akila. Sudah saya kirim ke Akila, boleh di-share ke kelasnya untuk dikerjakan. Jadi bentuk bubur. Setelah dari rumen kan pas hewan istirahat atau tidak mengunyah apapun lagi, makanan akan kembali ke mulut untuk dikunyah untuk kedua kalinya kan. Makanya akan masuk ke retikulum karena akan mengalami proses fermentasi dengan kandungan bakteri, anaerob, dan protozoa. Setelah dari retikulum akan masuk ke omasum. Di omasum ini enzim pencernaan akan membantu pencernaan makanan dan makanan masuk ke aromasum. Dan aromasum yang ini yang sebenarnya disebut lampu karena di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim versi yang dihasilkan aromasum dari lampu. Lalu usus halus, makanan sudah dicerna di lampu hewan kemudian akan bergerak menjadi usus halus. Pada usus halus proses penyerapan sari makanan jadi nanti disalurkan suhu tubuh lalu diubah menjadi energi. Dari usus halus makanan yang sudah disalurkan sarinya akan menghasilkan sisa makanan dan sisa makanan dalam bentuk kotoran akan dikeluarkan melalui anus.
Udah, Kak. Terima kasih Dita. Ya, Helen Rahma, boleh dijawab nomor 2. Ya. Jadi di nomor 2 itu bagian lambung hewan ruminansia. Yang pertama sebelah kiri itu namanya rumen, sebelahnya reticulum. Terus bawah sebelah kiri abomasum, sebelahnya omasum. Dan tempat pencapaian makanan. Reticulum fungsinya tentang fermentasi elektronikma, abomasum fungsinya tentang pencernaan enzim kimiawi, omasum fungsinya tentang pencernaan air makanan. Ya, terima kasih Helian. Oke, mungkin Agustina untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi tadi kita udah belajar tentang hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Hewan ruminansia itu salah satunya contoh hewannya adalah sapi. Dan dalam sapi, dalam pencernaan sapi itu terdapat beberapa organ untuk proses pencernaan makanan. Ada di dalam lambungnya terutama terdapat bagian rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Dan tadi juga udah belajar tentang hewan amfibi, hewan pisces, hewan reptil, dan hewan apes. Udah. Ya baik, terima kasih Agustina. Jadi kesimpulan hari ini kita mempelajari sistem pencernaan hewan. Ya, hewan itu terdiri dari 2 jenis ya, ada vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata itu ada mamalia, ada apes, ada pisces, ada reptil dan amfibi. Nah, contohnya itu pada mamalia itu ada sapi, pada apes itu pada burung, lalu pada pisces itu ada ikan mas, pada reptil itu buaya, lalu yang terakhir amfibi itu katak. Sedangkan invertebrata itu ada antropoda, annelida, dan moluska. Antropoda itu contohnya tadi belalang, annelida itu cacing, dan terakhir moluska itu kerang. Nah, mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini. Untuk tugasnya silakan diselesaikan, nanti tugasnya ditaruh di link Google Drive ya. Mungkin untuk pertemuan minggu depan kemungkinan ada ulangan harian tentang sistem pencernaan ya. Oke, ya udah kita cukupkan pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.